Apakah lo seorang introvert? Introvert dikenal sebagai orang yang kreatif, cerdas, mandiri, dan peduli terhadap orang lain. Banyak karakteristik positif yang dimiliki seorang introvert, tetapi seperti koin, selalu ada dua sisi dalam segala hal. Seperti kepribadian lainnya, introvert juga memiliki sisi gelap yang jarang diketahui orang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, video ini bukan bermaksud menyerang introvert, tetapi untuk pembelajaran biar seorang introvert lebih mengenal dirinya dan dapat mengatasi kelemahannya. 7 sisi gelap introvert. Terlalu banyak berpikir yang enggak-enggak. Atau bahasa kerennya overthinking. Pernah nggak lo duduk berjam-jam mikirin apa yang barusan lo lakuin? Misalnya kalau lo baru pulang interview, lo menyendiri di kamar dan pikiran lo berkata, aduh tadi jawaban gue gimana ya? Tadi muka manajernya beda habis denger jawaban gue. Atau lo nggak bisa tidur mikirin pertemuan lo dengan si doi semalam karena mikirin apa tanggapan si doi di kencan pertama lo. Jangan-jangan doi jadi ilfil sama gue. Padahal belum tentu yang lo pikirin itu bakalan terjadi. Studi ilmiah menunjukkan bahwa seorang introvert memiliki aktivitas listrik yang lebih aktif di otak baik waktu lagi istirahat maupun ketika melakukan aktivitas. Kecenderungan overthinking juga akan mempengaruhi otak dari sisi emosi sehingga membuat seorang introvert mengalami dampak emosional yang lebih. Misalnya kalau lagi sedih, sedihnya itu bisa lebih berlarut-larut dibanding tipe kepribadian lainnya. Makanya orang introvert cenderung memiliki perasaan yang lebih sensitif. Ketika lo merasa down karena terlalu banyak berpikir yang enggak-enggak, lo mesti pejamin mata, tenangin diri lo, tarik nafas dalam-dalam, jalan-jalan, atau bahkan nangis buat nenangin diri lo. Gak suka teamwork atau bekerja dengan sebuah kelompok? Apakah lo orang yang gak suka bekerja dengan tim? Mungkin lo kecewa karena orang-orang di sekitar lo gak menampilkan performa seperti yang lo harapin. Seorang introvert tidak suka bekerja dengan tim karena menganggap kalau bekerja dalam sebuah tim akan menimbulkan konflik dan perdebatan. Padahal kenyataannya gak selalu begitu. Bekerja dengan tim akan menghasilkan hasil yang lebih efektif jika semua orang dalam tim dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Lo mesti belajar percaya kepada tim lo dan mengerti bahwa lo gak bisa lakuin segalanya sendirian. Merendahkan diri sendiri. Apakah lo orang yang keras terhadap diri lo? Penelitian menunjukkan seorang introvert lebih cenderung kritis terhadap dirinya sendiri. Seorang introvert lebih fokus ke hal-hal negatif yang dimiliki dan mengabaikan banyak karakteristik positif yang dimilikinya. Kalau dibiarkan, ini bisa membuat seorang introvert kehilangan kepercayaan diri dan memiliki gambar diri yang rendah. Jadi lain kali ketika pikiran-pikiran mengkritik diri lo sendiri sedang muncul, lo mesti stop sejenak dan tanya diri lo secara objektif. Apa benar lo seperti itu? Atau memang lo cuma sedang membuat diri lo sendiri down dengan perasaan gak layak lo? Memendam perasaan. Pernah gak lo merasa diperlakuin gak adil berulang-ulang oleh seseorang, tapi lo cuma diam aja? Introvert dikenal sebagai orang yang cinta damai dan gak suka konflik. Makanya ketika ada potensi konflik terjadi, seorang introvert memilih menghindar dan diam. Sifat ini membuat lo memendam emosi negatif yang lo rasain dan akhirnya suatu saat ketika lo nggak tahan lagi, lo bakalan meledak kayak gunung meletus. Daripada terus dipendam, lo mesti punya cara buat melampiaskan apa yang lo rasain dengan positif. Lo bisa menulis jurnal atau diary atau curhat dengan sahabat yang bisa lo percaya. Ketika lo bisa mengekspresikan apa yang lo rasain, pikiran lo bakalan lebih tenang dan lo merasa jauh lebih baik. Pesimis. Apa lo cenderung melihat segala sesuatunya dengan negatif? Sebenarnya orang introvert punya kelebihan, yaitu lebih realistis dibanding orang extrovert. Tetapi kadang-kadang menjadi realistis jadinya bisa mengarah kepada pesimis jika nggak disadarin. Karena itu lo mesti jelas batasan antara realistis dan pesimis. Kehilangan jati diri. Orang introvert lebih sensitif dan mengerti perasaan orang lain. Seorang introvert cenderung lebih empati. Karena itu orang introvert dapat terlalu mendalamin perasaan dan emosi orang lain tanpa dia sadarin. Kelihatannya gak berbahaya, tapi kalau terlalu banyak menyerap perasaan dan emosi orang di sekitarnya, akhirnya dapat membuat seorang introvert kehilangan jati dirinya sendiri dan gak peka lagi terhadap gimana perasaan dirinya sendiri. Makanya dalam jalin hubungan dengan orang lain, seorang introvert mesti punya batasan sehingga gak kehilangan jati dirinya. Putus kontak. Pernah gak kamu ngeghosting? Sengaja mutusin semua kontak dengan seseorang adalah teknik untuk menghindari orang kita gak suka dan menghilang dari kehidupannya. Bukan rahasia lagi seorang introvert sedang menghabiskan waktu sendirian. Gara-gara suka menyendiri ini, beberapa orang bisa aja salah mempersepsikan lo sengaja ngeghosting dan menjauh dari kehidupan mereka. Padahal lo gak bermaksud begitu. Lo mesti bisa bagi waktu buat diri lo dan temen lo biar tetap bisa punya hubungan yang asik dengan mereka dan mereka gak salah paham dengan lo. Ini hanya satu sisi dari seorang introvert. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan punya peluang sukses yang sama. Banyak introvert yang sangat sukses di bidangnya masing-masing, seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Albert Einstein, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Lo punya nggak salah satu sisi gelap yang disebutin di video ini? Jangan lupa tulis komen dan pengalaman lo.
Biar kami bisa terus membuat video-video berkualitas, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Thank you udah menonton video ini guys. Menangin hidup lo, see you guys.